Bolehkah berzikir seperti itu? Inilah yang akan kita bahas hari ini. Langsung saja kita simak pemaparan pertama dari Profesor Dr. Ahmad Zahro. Soal hu, saya sudah lama kok mendapatkan pelajaran atau yang pelajaran tidak langsung dari ayah saya, dari ibu saya, dari keluarga saya, ada torekot zikirnya hu. Sudah saya jelaskan, baik saya ulang penjelasannya. Saya tidak berani mengamalkan zikir itu. Mengapa? Karena saya tidak tahu dasar hukumnya, tidak tahu dalilnya. Padahal ini soal agama. Saya hanya berani kalau soal agama mengamalkan apa yang ada dalilnya, baik dalil nakli maupun dalil akli. Tapi kalau ibadah harusnya dalil nakli, dalil teks nas Al-Quran atau hadis, atau sebenarnya penjelasan para ulama terhadap Al-Quran atau hadis. Saya tidak berani mengamalkan, tidak mengamalkan, dan orang tua saya juga saya harap tidak mengamalkan. Ya sekali masalahnya karena tidak tahu dalilnya, belum tahu dalilnya, dan setahu saya sampai dewasa ini tidak ada dalilnya. Nabi Muhammad SAW dan para sahabat tidak mengamalkan zikir hu. Wes. Tetapi saya tetap bisa menghargai orang itu, orang yang mengamalkan itu, tetap bisa menghargai itu, apalagi kalau sudah dijelaskan. Karena la ilaha illallah dipandang kepanjangan, kurang concern. Allah kurang concern. Yang concern adalah hu. Wingko ya enek pendapat meneh. Bismillahirrahmanirrahim diringkas di bak diringkas di titik. Ngono ki ya ngarang, padahal titik gak ono mbiyen. Ndak apa-apa. Itu mencari konsentrasi. Tapi sadarlah bahwa masalah agama hendaknya kita ngikut yang pembimbing utama kita, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Bimbingan terbaik, teraman, terselamat dalam kaitannya dengan pengamalan agama adalah Nabi Muhammad SAW. Bisa melalui para ulama, asal para ulama itu juga dalam rangka menjelaskan bimbingan Nabi, bukan ngarang sendiri. Kalau ngarang sendiri nanti wilayahnya sudah wilayah berbeda. Muamalah silakan, tapi kalau menyangkut ibadah kok lebih aman, lebih selamat, lebih nyaman kalau pasti jelas bimbingannya. Seperti ini nanti KSS, kuliah solusi spiritual, kan kita explore, kita expose, kita deklarasikan semua yang kita amalkan berdasarkan bimbingan Al-Quran dan Al-Hadis. Yang tidak tentu kita off-kan, bukan kita anggap sesat, tidak kita anggap bodoh, tidak kita menganggap kafir, enggak, tapi kita tidak setuju, kita tidak memakai. Itu aja. Yang memakai monggo silakan, tentu digali sendiri, dipertanggungjawabkan sendiri. Termasuk zikir yang pakai joget-joget itu, mubeng-mubeng Syekh Jalaluddin Rumi itu, untuk mencari konsentrasi muter. Pernah tahu nggih? Ada sholawat tapi muter supaya ekstasi, supaya ya kasarannya supaya komat ya, komat kemudian langsung konsen ke Allah SWT. Karena saya cari dasarnya tidak ketemu, ya sudah, saya tidak mengamalkan. Tapi saya tetap menghargai Syekh Jalaluddin Rumi atau tarekat itu, monggo saja. Tetapi saya berharap bagi yang masih hidup ini, tolong kurangi kemungkinan resiko di akhirat. Saya gini nih rada wedi jane. Jane saya menjadi mursyid ini agak takut. Tanggung jawab saya berat. Ditanya itu, tapi saya kan iso nyandar ini Quran, ini hadisnya, gampang. Tapi nek hu. Lha apa kon biyen zikir hu misalnya. Yang akhirat wis gak iso balik meneh. Lah niku ngono, gak iso upamane ngono ya iso, tapi gak apa-apa maksudnya yo zikir Gusti Allah SWT. Tapi kalau sudah menyangkut spiritualitas, menyangkut metafisika, menyangkut ghaibiyat, bagi saya dasarnya hanyalah Al-Quran atau hadis sahih, tanpa menghilangkan penghargaan saya pada para ulama yang berbeda. Tidak usahlah ada celah mencela, tidak usahlah ada kafir mengkafirkan, tidak usahlah ada kata sesat menyesatkan. Kita semua juga sama-sama tidak tahu kan pastinya gimana nanti di alam kubur.
Tapi saya berharap kita mengeliminir, mengurangi sebanyak mungkin kemungkinan risiko susah menjawab pertanyaan di kubur. Berikutnya dari Ustadz Adi Hidayat. Kalau zikir menyebut boleh tidak zikir dalam satu tarekat yang saya lihat seperti itu, boleh atau tidak? Kalau yang dimaksud kalimat singkatan-singkatan yang terkait dengan makna itu tidak ada masalah. Ya, tapi singkatan yang jelas. Singkatan yang jelas, tidak? Baik, tapi kalau tidak terkait dengan itu, ya tidak terkait dengan itu tidak diperkenankan. Kecuali kalau maknanya menunjukkan penekanan. Misal, Alhamdulillahirabbil alamin disingkat jadi hamdalah. Bismillahirrahmanirrahim disingkat jadi basmalah. Jadi kalau Anda dikatakan bismillah atau alhamdulillah, itu yang dimaksud bacaannya secara komplit. Bapak Ibu sekalian, mari kita buka acara kita ini dengan sama-sama membacakan basmalah. Basmalah. Tidak ada. Ya pasti bismillahirrahmanirrahim. Walaupun ada singkatannya. Ya, ini singkatan itu dimaksudkan untuk memendekkan bacaan, tapi kalau kita bawa ke dalam kategori zikir tetap makna itu yang kita hadirkan. Yang mana kita hadirkan. Di saya menyampaikan kalau kalimatnya mengurangi kesempurnaannya maka tidak diperkenankan. Ya, tapi kalau kalimatnya tetap dalam kesempurnaannya maka itu boleh. Misal orang Arab sering mengatakan Allah, 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 Allah. Kalau dia melihat sesuatu yang indah, Allah, Allah, Allah. Singkatan dari Masya Allah, Masya Allah. Dia hadirkan makna Masya Allahnya. Coba lisannya mengeluarkan kalimat tertingginya. Allah. Itu di Arab biasa begitu. Allah maksud Masya Allah. Ada yang seperti ini nih. Cuman dia hadirkan, dia hilangkan kalimat Masya-nya untuk mengangkat keagungan Allahnya. Jelas ya? Itu masih boleh. Ya, tapi kalau misalnya Anda ucapkan kalimat yang mengurangi maknanya, misalnya nggak nyambung. Kemana maknanya? Atau misalnya nggak nyambung. Ya, sudah mengurangi, sudah menghilangkan bagian dari maknanya. Walaupun maksudnya ingin menyebutkan nama tertentu. Ya Allah, Allahnya dihilangkan, haknya ada misalnya kan? Ya, tapi tidak nyambung di situ. Bukan pada konteksnya. Ya, bukan pada konteksnya. Kecuali untuk Anda pribadi yang Anda maksudkan itu. Tidak mampu mengucapkan keseluruhannya, diucapkan sebagiannya dengan maksud itu, masih sah. Tapi diucapkan dalam kalangan yang umum dengan maksud untuk mengurangi makna atau mengurangi huruf dengan keluar makna yang tidak tepat, maka itu menurut saya tidak sempurna. Penjelasan selanjutnya dari Ustadz Firanda Andirja. Sekarang orang la ilaha illallah, tapi terkadang sebagian mereka tidak paham maknanya. Saking hebatnya terkadang cuma hu. Sampai ada buku judulnya hu. Ditulis bahwasanya zikir di antara zikir yang mantap adalah apa? Hu. Ini tidak benar. Rata-rata zikir-zikirnya yang diajarkan oleh Nabi semuanya bermakna. La ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Subhanallah, maha suci Allah. Allahu akbar, Allah maha besar. Apalagi? La haula wala quwata illa billah, tidak ada yang upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, semua zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi itu rata-rata ada maknanya. Tapi kalau dia, maksudnya apa? Kan tidak ada maknanya, ya. Tidak ada makna. Itu zikir bid'ah, tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terakhir penjelasan Ustadz Zulkarnain bin Muhammad Sunusi. Zikir menggunakan ismul mufrad, nama tunggal. Ya. Allah, Allah, hu. Ya. Sekarang banyak riwayat ya, ha. Ya. Mungkin ada he nanti. Ya. Jelas ya? Jadi katanya kalau sudah serius zikir, pertama itu zikirnya subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Sudah saking asyiknya sisa la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sudah semakin larut la ilaha. Sudah semakin larut hu. Sekarang tanya ke mereka. Ini zikir hu ini pertama kalau dibahas sesuai dengan kaidah tadi, ini ibadah. Ibadah itu harus ada dalil. Mana dalilnya? Tidak ada dalil. Yang ada menyelisih dalil. Karena dalam Al-Quran dan dalam hadits Rasulullah, ketika diajarkan bacaan-bacaan itu selalu lengkap, tidak ada yang ringkas, tidak ada yang dipatah-patah, dipotong-potong, selalu lengkap. Huwallahu alladzi la ilaha illahu, lengkap, diterangkan. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza, lengkap. Kalimat yang jelas, susunannya orang juga paham. Ketika Nabi SAW ajarkan zikir-zikir, zikir selepas sholat, ada berbagai bentuk. Boleh membaca subhanallah
33 kali Alhamdulillah, 33 kali Allahu Akbar, 33 kali. Dia tutup yang ke-100 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu tidak pernah ada dalam sepotong riwayat pun dibaca Allah Allah saja, hu saja, ha saja. Tidak ada dalam sepotong riwayat pun. Baik. Boleh juga dibaca subhanallah 33 kali, subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali. Allah Kemudian Akbar, Ustaz Ansoroddin Tamdani dari organisasi boleh juga dibaca Persatuan Islam subhanallah atau walhamdulillah Persis. wa la ilaha illallah wallahu akbar 25 kali selepas sholat. Itu kaifiat dibolehkan. Tidak ada penyebutan zikir. Zikir pagi dan sore semuanya disebut lengkap. Tidak pernah Nabi SAW mengajarkan cuma membaca Allah Allah atau hu saja. Atau disebutkan bacaan aslinya begini. La ilaha illallah, ringkasannya hu saja. Itu tidak ada. Dua. Dari sudut dalil menyelisihi dalil. Dari sudut amalan itu menyelisihi kesepakatan kaum muslimin. Tidak ada dari umat Islam di masa dahulu yang melakukan seperti itu kecuali orang belakangan saja. Sudah 3. Bantahan dari jenis yang keempat untuk dikir ini, dikir apa namanya? Kuhu ini. Ini yang ingin kita kaji di sini. Sekarang apa alasan mereka? Mereka bilang kami ini kalau sudah dikir sudah sangat serius. Ya, saking larutnya dalam buayan cinta kata mereka. Ya. Ini kita sudah terlalu larut dalam buayan cinta berzikir kepada Allah. Kadang lisan itu tidak bisa melukiskan kata-kata. Ya, Masya Allah cantik juga ya. Ya. Dipikirnya cuma dia yang mengerti bahasa cinta. Umat Islam ini semuanya orang-orang yang ada di dalam bahasa cinta. Sebab mereka cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, cinta kepada apa? Cinta kepada agama. Tapi cintanya tidak segila cinta kalian. Masa cinta sampai nama dipotong-potong? Nah, itu tidak benar. Kalau alasannya cinta, sekarang kita beri kaidahnya. Para sahabat melakukan itu. Para sahabat cinta kepada Nabi, cinta. Ada yang menghalangi mereka melakukan kalau memang itu disyariatkan? Jawabannya tidak ada. Kalau begitu sunnahnya tidak melakukan itu. Melakukannya itu pasti bid'ah. Masuk dalam kategori bid'ah. Ini kaidah tetap ya, kaidah besar. Di dalam memahami perkara-perkara bid'ah. Baik. Selain daripada itu, la ilaha illallah, kalimat-kalimat dzikir itu ada konsekuensinya kalau bersambung. Misalnya la ilaha illallah. Ini kalimat terbesar. La ilaha illallah itu ada 2 rukun asasi di situ. Tidak bisa dipisahkan. Dia mengambil sepotong saja, dia bukan muslim, belum masuk dalam Islam. Itu la ilaha illallah 2 rukun besar, namanya nafyu wal itsbat. La ilaha artinya tidak ada yang berhak diibadahi. Dia berlepas diri dari segala yang diibadahi selain daripada Allah. Itu rukun yang pertama dalam keislaman. Rukun yang kedua dalam berkeislaman, berucap la ilaha illallah, dia tetapkan bahwa sesembahan itu yang diibadahi dengan benar hanyalah Allah saja. Itu 2 rukun tercakup dalamnya. Dan ini kalimat kalau bersatu, itu ada konsekuensinya, ada 7 syarat di dalamnya. Ada 7 syarat di dalamnya. Sekarang dia pergi putus-putus. Ya. Jelas ya? Terus yang paling mengherankan lagi, subhanallah. Dianggap dirinya pintar lagi. Katanya orang yang mengkritik ini tidak mengerti sastra Arab. Masya Allah. Ya kalau kita enggak bahasanya itu enggak kurang paham sastra Arab. Dipikirnya cuma dia yang belajar sastra Arab. Ya. Belajar apa namanya? Bahasa Arab. Orang Arab itu kalau dia pakai domir, itu dia pakai kata mufrad untuk mewakili sesuatu. Sesuatu itu sudah disebutkan sebelumnya atau terkait sudah jelas, baru dia pakai. Jelas ya? Ada sebelumnya sudah jelas perkara orang yang sudah tidak tanya, tapi ini huhu ditanya apa huhu itu artinya? Orang juga bingung.
Penafsirannya macam-macam. Hu itu maksud saya tadi Allahu la ilaha illahu. Satu lagi tidak, hu innahu hu Allah. Satu lagi lain penafsirannya macam-macam. Itu enggak ada dalam ilmu bahasa Arab seperti itu. Jelas ya?